kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih, kita telah tiba ke minggu yang baru di hari ini, Senin 11 Maret 2024. Dalam hidup kita hari ini, firman Tuhan yang menuntun kita diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 57. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita dan janganlah Ia membuangkan kita. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara, apakah kita memiliki sebuah permohonan? Atau apakah kita memiliki suatu keinginan dalam Tuhan? Pasti kita memiliki itu. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak memiliki permohonan kepada Tuhannya. Sama seperti kita, kala itu umat Israel yang memasuki periode puncak dari penyertaan Tuhan. Setelah bait suci berdiri dan nama Salomo makin masyhur di antara bangsa-bangsa lain, maka Salomo memohon dengan gentar supaya Tuhan tidak membuang dia dan umat Israel. Salomo tidak merasa dia adalah seorang raksasa spiritual yang tidak mungkin jatuh. Dia tahu bahwa baik dirinya sendiri maupun umatnya Israel sangatlah jauh dari hati yang condong kepada Tuhan. Itulah sebabnya dia memohon belas kasihan Tuhan untuk memelihara dia dan umatnya Israel. Maka begitu punlah dengan kita. Tak satu pun dari kita yang kuat. Kalau hidup kita penuh kesulitan, bisa jadi kita terus-menerus mengeluh kepada Tuhan dan akhirnya malah berbuat dosa. Ketika hidup kita penuh bahaya, mungkin saja kita menjadi melupakan Tuhan, menjadi mencari perlindungan kepada orang lain, bergantung pada orang lain, dan hidup dalam ketakutan terhadap orang lain. Jika hidup kita aman, mungkin kita akan melupakan Dia juga dan akan menjalani setiap situasi aman seolah-olah kita pantas hidup seperti ini dan mengandalkan diri kita sendiri. Bahkan tidak sedikit orang jatuh kepada kesombongan. Ibu bapak dan saudara-saudara, setiap situasi baik atau buruk akan dapat membawa kita jatuh ke dalam dosa dan akhirnya ditolak oleh Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita berdoa bersama seperti Salomo berdoa, dengan menyadari kelemahan diri kita sendiri. Doakanlah agar iman kita dikuatkan oleh Tuhan di masa-masa sulit, dan kita akan terus berharap akan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Berdoa jugalah agar di saat-saat kita tenang pun kita boleh bersyukur kepada Tuhan dan menyadari bahwa Dia adalah sumber segala berkat bagi kita. Semoga Tuhan terus memberikan kepada kita hati untuk bersandar kepadanya meski di saat sepi, sebab kebaikan yang dilimpahkannya harus kita pergunakan semaksimal mungkin demi kemuliaan kerajaan Allah. Ibu bapak dan saudara-saudara, selain itu, di saat bahaya, berdoalah agar kita hanya berharap perlindungan Tuhan, bersandar padanya, percaya padanya, dan jangan takut kepada apapun termasuk kepada manusia. Teruslah berserah diri
dan percaya kepada Tuhan. Di dalam situasi apapun, baik buruk atau dalam situasi aman. Lihatlah, seperti doa Salomo ini adalah satu contoh ideal dari apa yang harus kita doakan dan inginkan dalam kehidupan kita di dalam Tuhan. Penyertaan Tuhan itu nyata. Karena sejak dari permulaannya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagaimana yang telah difirmankannya. Amin.